Disiplin adalah jiwa seorang tentara, membuat jumlah yang sedikit sulit terkalahkan, membawa kemenangan bagi yang lemah, dan kepercayaan diri bagi semua orang. Nah, kutipan dari George Washington itu menekankan betapa pentingnya disiplin sebagai kunci kesuksesan supaya Anda, saya, kita semua tidak menyerah, menjalani hidup, semangat berjuang dan stop. Ini kenapa jadi konten Mario Teguh ala inspiratif ini ya? Oke, kita bicara disiplin ya. Bicara soal disiplin, institusi yang paling identik dengan disiplin tidak lain dan tidak bukan adalah institusi militer. Institusi spesial yang diberikan kewenangan memegang senjata ini tidak pernah lepas dari sejarah dan konteks perpolitikan di Indonesia. Sebagai negara yang merdeka dari kolonialisme, militer memiliki kedudukan khusus di hati masyarakat atas jasanya mengusir para penjajah dari tanah air. Hal itu membuat militer memiliki legitimasi tersendiri di ranah politik. Terbukti dari kekuatannya sebagai tulang punggung yang menyangga rezim Orde Lama dan Orde Baru. Dalam sejarahnya ya, campur tangan militer di urusan politik sipil memang berkembang sebagai sebuah pemikiran sekaligus dilegalisasi secara formal di Indonesia. Adalah Jenderal Abdur Haris Nasution yang menggagas pemikiran mengenai jalan tengah tentara yang membuka akses militer untuk cawe-cawe ke urusan sipil dan juga politik. Alasannya saat itu Indonesia baru tumbuh sebagai negara baru dan kalangan militer merasa punya tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa Indonesia untuk turut terlibat secara terbatas dalam urusan sipil seperti ekonomi dan administrasi serta politik. Di bawah rezim Orde Baru, Presiden Soeharto semakin memperluas hal itu, melegalkan dan menginstitusikan pemikiran tersebut melalui konsep dwifungsi ABRI. Banyak jabatan publik pada saat itu diisi oleh militer. Sebut saja wali kota, bupati, duta besar, pimpinan BUMN, menteri, gubernur, lurah, camat, semua itu tentara ya. Sampai ada fraksi militer di parlemen. Ya seperti yang kita tahu ya, mungkin masih hangat juga diingatan kita bahwa konsep dwifungsi militer justru membuat institusi negara tidak transparan dan tentunya tidak menghormati supremasi sipil. Barulah pada era Presiden Abdurrahman Wahid dengan semangat reformasi dan demokratisasi saat itu mulai mendorong militer untuk kembali ke barak. Dwifungsi militer atau dwifungsi ABRI dihapuskan dan militer diprofesionalisasi dan didisiplinkan sebagai institusi yang khusus bergerak di masalah pertahanan negara saja. Tapi ya pada kenyataannya hasrat dan ambisi politik kalangan militer juga tidak bisa dibendung sepenuhnya. Banyak purnawirawan militer yang telah nonaktif dari jabatannya atau pensiun mulai menduduki jabatan-jabatan politik di era demokrasi baru Indonesia. Bahkan Pilpres pertama yang dilakukan secara langsung pada tahun 2004 juga memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemenangnya, yang tidak lepas citranya sebagai seorang purnawirawan jenderal. Sebenarnya ya sah-sah aja, namanya juga sudah nonaktif atau sudah purnawirawan. Perjuangan berpuluh tahun demi kemerdekaan diikuti dengan 32 tahun berada di bawah rezim diktatoriat militer Orde Baru tentu menancapkan militer sebagai sebuah institusi dan sosok yang istimewa di pikiran publik. Pastinya hal itu menjadi keuntungan elektoral tersendiri bagi sosok-sosok militer yang akan pensiun atau justru mundur dari militer demi meraih jabatan politik. Ini nggak nyindir siapa-siapa ya. Ini survei oleh Politika Research Consulting dan Parameter Politik Indonesia bahkan menunjukkan bahwa pasangan capres dan cawapres dari militer sipil ya, kombinasi ini merupakan kombinasi yang paling disukai hampir sepertiga penduduk Indonesia untuk pemilu mendatang, yaitu pemilu 2024. Bisa terlihat bagaimana performa misalnya Prabowo Sandi yang cukup kuat menantang sang petahana di pemilu 2019 yang lalu. Mengenai persoalan ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno
menyampaikan bahwa ada potensi siklus 10 tahunan pemilu Indonesia akan dimenangkan secara bergantian dari sipil ke militer, lalu ke sipil lagi, dan militer lagi, seterusnya. Siklusnya berulang setelah 10 tahun. Setelah Gus Dur dan Megawati dari sipil yang berkuasa, ia kemudian digantikan oleh SBY dari militer, lalu 10 tahun berikutnya digantikan lagi oleh Jokowi dari sipil. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin Pak Jokowi juga akan digantikan oleh sosok dari militer setelah 10 tahun masa kepresidenannya? Nah, ini pemilu mendatang yang membuktikan tesisnya Adi Praitno ini salah atau benar. Nah, agaknya bisa juga publik punya kerinduan akan kepemimpinan yang tegas atau dalam tanda kutip nih, keras. Terlebih dengan besarnya krisis dan gejolak geopolitik di dunia saat ini yang memungkinkan dibutuhkannya kepemimpinan yang kuat ala militer untuk menangani hal itu. Asumsinya ya. Nah, saat ini nama Prabowo Subianto dan Jenderal Andika Perkasa menjadi dua sosok militer yang bisa jadi dibilang paling banyak disebut jelang kontestasi Pilpres 2024. Jenderal Prabowo sudah jelas punya Partai Gerindra di barisannya. Sementara Jenderal Andika sudah secara tegas dan lantang dinominasikan oleh Partai Nasdem sebagai salah satu kandidat calon presiden karena potensial untuk didukung di 2024. Tapi tidak lupa juga, Anda masih ingat dengan sosok ini. Siapa lagi kalau bukan Gatot Nurmantio yang sempat ramai mewarnai diskursus politik publik beberapa waktu terakhir ya, terutama setelah dia pensiun. Ngomong-ngomong soal Jenderal Gatot nih, ada hal menarik soal sosoknya yang ditulis oleh jurnalis senior Pandana Baban dalam memoarnya. Ayo kita cerita sedikit. Nah, ternyata ada indikasi konflik personal ya dan disharmoni antara Presiden Jokowi dengan Jenderal Gatot yang akhirnya membuat Jenderal Gatot dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI pada saat itu. Ini cerita Opung Panda nih. Ceritanya dimulai dari ajang peringatan HUT TNI ke-72 di Pelabuhan Indah Kiat Merak, Cilegon pada Oktober 2017 yang lalu. Saat itu, kemacetan parah terjadi akibat membludaknya pengunjung karena ingin menonton perhelatan yang menampilkan kegagahan dan kebesaran TNI beserta alutsistanya itu. Presiden Jokowi bahkan sampai harus berjalan kaki dan dibonceng naik motor untuk bisa sampai ke lokasi acara. Bayangkan, Presiden jalan kaki untuk datang ke acara HUT TNI. Bu Iriana pun baru tiba di lokasi ketika acara bahkan sudah selesai. Ini ibu negara loh. Saking macetnya, saking padat. Tentu saja sebagai penanggung jawab utama acara, Panglima TNI waktu itu Jenderal Gatot Nurmantio sudah meminta maaf kepada Presiden Jokowi akibat hal itu dengan alasan besarnya kecintaan rakyat kepada TNI sehingga antusiasme warga mengikuti acara sangat tinggi. Dalam memoarnya, Opung Panda menulis permintaan maaf Gatot tersebut hanya dibalas dengan senyum kecut oleh Presiden Jokowi. Rupanya Presiden telah mengetahui bahwa Kapolda Banten dan Korlantas Polri ternyata tidak dilibatkan untuk mengamankan massa dan alur lalu lintas di acara HUT TNI tersebut. Semua dikendalikan oleh tentara. Dalam penilaian Opung Panda, peristiwa itu memiliki arti sendiri bagi Jokowi. Katanya begini ya, ini Opung Panda bilang, mengutip ya, "Kau tidak menghormati aku di acaramu, kau pun tidak akan saya hormati pula di acaraku." Begitulah kira-kira bayangan Opung Panda atas suara hati Presiden Jokowi. Terbukti saja perkiraan Panda ya benar adanya. Tepatnya pada pesta pernikahan Putri Jokowi Kahiyang Ayu. Sebulan setelah peristiwa HUT TNI tersebut, yakni pada bulan November 2017, di acara itu Jenderal Gatot yang masih menjabat Panglima TNI duduk di deretan tamu undangan biasa dikala kolega-koleganya seperti Jenderal Tito Karnavian Kapolri, ada Jenderal Luhut Panjaitan, Menko Maritim, Pak Pramono Anung, Mensesnek Pratikno itu mendapatkan peran khusus di pernikahan tersebut. Jenderal Gatot bahkan tidak diperbolehkan melintasi karpet merah serta turut berdesak-desakan hanya untuk memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Mantan Menko Maritim yang juga ekonom senior Rizal Ramli yang saat itu sedang bersama Opung Panda di kawinannya putri Pak Jokowi mengatakan gini,
Rizal Ramli ini berkata ke Opung Panda. Bang Rizal ngomong gini, "Pan, lihat Raja Jawa itu. Soeharto sudah sadis, tapi Raja Jawa yang satu ini lebih sadis dari Soeharto." Walau tidak jelas siapa yang dimaksud sebagai Raja Jawa ini, Panda yang saat itu mengamati hal tersebut juga berkata, kembali Opung bilang ke Bang RR, Bang Rizal Ramli, "Zal, Gatot game ini barang." Dalam artian game over. Yang ternyata benar saja. Beberapa waktu kemudian Jenderal Gatot dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI pada Desember 2017. Meski baru akan pensiun pada Maret 2018 tahun berikutnya. Nah, kita bisa lihat kan gimana Jenderal Gatot kerap mengkritik pemerintahan Jokowi sejak saat itu. Banyak yang menilai ini kayaknya Jenderal Gatot gak terima atau masih sakit hati. Tapi ya aksinya kita lihat. Kritik dari Jenderal Gatot tidak habis-habis kepada pemerintahan Jokowi. Bahkan sampai saat ini. Mungkin masih ingatlah kita ketika Jenderal Gatot ikut mendeklarasikan koalisi menyelamatkan Indonesia atau kami. Sampai menggaungkan kembali bangkitnya komunisme. Wih, ini agak ngeri nih. Nah, kini sama seperti Prabowo dan Andika, nama Gatot juga muncul dalam sejumlah survei jajaran tokoh yang potensial di 2024. Kalau dilihat secara objektif ya, tentu Prabowo Subianto memang sudah lama purna tugas dari militer dan diuntungkan sebagai ketua umum partai, jadi punya tiket ya. Baru yang menarik adalah Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Gatot Nurmantio sebagai salah dua Panglima TNI terakhir di luar Marsikal Hadi Cahyanto ya tentunya, yang berhasil aktif secara politik atau setidaknya dilirik oleh elit politik tanah air. Tapi ternyata ada respon dan jalan berbeda yang diambil oleh dua Panglima TNI. Dalam acara Adu Perspektif yang Anda bisa tonton di Total Politik tentunya. Lagi-lagi nih, Opung Panda menjelaskan bahwa ketika Gatot masih menjabat sebagai Panglima TNI, ia sudah banyak bicara soal politik. Hal ini berbeda dengan Andika yang dianggap Panda lebih dewasa dan disiplin dalam menyikapi dirinya yang dilirik oleh Partai Nasdem, di mana Andika dinilai tidak cawe-cawe atau menunjukkan keterlibatannya dalam politik. Kita saksikan dulu nih pernyataan Opung Panda ya. Gatot waktu Panglima TNI dia banyak bicara mengenai politik, mengenai ini segala macam. Lihatlah kemudian bagaimana perjalanan dia. Untung Andika ini tidak mempunyai reaksi terkesan keterlibatan ke politik, walaupun Nasdem menyebut nama dia, gitu loh. Ini aku lihat ada disiplin sama Andika. Beda sama? Beda sama Gatot. Gatot dulu udah bicara politik, bicara ini. Headline lagi. Iya, G30 SPK, ya macam-macam gitu Betul loh. ya? Nah, menimpali Opung Panda, Nababan dalam diskusi yang sama, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali dan politisi senior Nasdem Zulfan Lindan juga beranggapan bahwa baik Gatot ataupun Andika memiliki keinginan atau tanda kutip mau, semangat dan punya tujuan yang sama. Kata Bang Zulfan gini, siapa sih yang gak mau jadi Presiden Republik Indonesia? Bedanya, salah satunya lebih disiplin dibanding yang lain. Lebih bisa menahan dan lebih bisa mengkontrol emosinya. Walau demikian, pendapat lain datang dari pengamat pertahanan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara, yang menyatakan bahwa justru Andika lah yang tidak disiplin dalam menyikapi gejolak politik yang melibatkan nama dirinya. Nah, ini kita bisa lihat nih artikelnya Bang Robi ya. Ketika menjabat sebagai Panglima, Gatot secara tegas bersikap bahwa dirinya tidak akan mencalonkan dan tidak bersedia mencalonkan diri sebagai presiden selagi dirinya menjabat sebagai Panglima TNI. Sementara sikap diam Jenderal Andika dapat dilihat sebagai, mungkin ya ini menurut Kang Robi, membiarkan namanya berada di dalam diskursus dan pembicaraan politik yang berkembang. Sehingga Robi Sugara beranggapan bahwa Andika perlu mengeluarkan sikap yang agak clear atau lebih jelas untuk menjaga profesionalitas Panglima TNI. Jadi gimana menurut kalian? Kalau bahasa Medannya, gimana menurut kalian? Yang satu secara gestur
aktif secara politik tapi secara sikap menolak ketika namanya dicatut atau dibicarakan dalam pusaran politik. Tapi yang satu, gestur memang terlihat profesional, tidak bersikap dan tidak reaktif dan gak ikut-ikutan, tapi menunjukkan sikap tidak menolak atau membiarkan atau tidak berkomentar atau tidak membantah ketika namanya dilirik oleh partai politik. Nah loh, ini memang agak tricky ya untuk melihat persoalan ini. Mau bagaimanapun, kedua jenderal ini memang telah menunjukkan bagaimana posisi Panglima TNI juga masih memberikan daya tarik dan kekuatan politik bagi publik maupun elit di Indonesia. Bukan tanpa alasan, sejarah panjang militer dalam perjalanan politik bangsa Indonesia memberikan kedudukan khusus bagi institusi yang halal membawa senjata ini. Para tentara halal tentu saja kami haram. Asal politik merupakan sesuatu yang lumrah dan sah diwujudkan di sistem demokrasi yang terbuka. Tapi beda cerita jika tentara yang punya hasrat tersebut. Mereka harus memilih turunkan senjata dan gantung lencana atau kubur ambisi dan tolak peluang berkompetisi.